Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di sore menjelang petang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua, amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di sore menjelang petang ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk segi market cap di sini udah mulai menunjukkan tanda-tanda perform yang cukup positif dengan persentase sekitar 4,99% teman-teman untuk recovernya ya. Kali ini berada di area 2,08 triliun dolar ya untuk market cap-nya. Fair and Greed Index di sini berada di area 37, masih sama, belum ada perubahan hari ini teman-teman ya. Semoga nanti malam kita bisa melihat lah ya, segi daripada market cap ini jauh lebih baik lagi, mungkin bisa kembali lagi di area 2,4, 2,5 gitu teman-teman ya, mantap jiwa. Dan kalau kita mengacu pada price-nya Bitcoin teman-teman ya, untuk hari ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda perform yang lumayan sekitar 4,30% untuk recovernya. Untuk saat ini Bitcoin berada di area 56.600-an teman-teman ya, masih berada di area terendahnya yaitu di area 53 something teman-teman ya. Dan kalau kita lihat Ethereum juga sekitar 4%, BNB 7% teman-teman ya, Solana sekitar 9%-an. Terus di sini SRP 7%, Toncoin 14% teman-teman, Dogecoin 12% ya. Jadi hari ini hampir merata teman-teman, hampir merata, semuanya mengalami recover, mantap jiwa. Shiba Inu ini lumayan 16% loh ya. Oke, coba kita masuk dari segi meme teman-teman ya. Dari segi meme sendiri market cap ya, di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk kinerja market capnya ya teman-teman, top coinnya di sini ada Dogecoin, Shiba Inu 16%, WIF 24%, mantap jiwa. Bong ini 14,61%, PP sekitar 14%. Nah ini kelima aset ini saya punya gitu teman-teman, mantap jiwa ya. Dogecoin punya, Shiba Inu punya ya kan, PP punya, WIF punya, terus Bong juga ada, Floki juga ada gitu dengan persentase 11,85% untuk recovernya ya. Jadi hampir merata lah ya, dari sektor meme ini kenaikannya luar biasa ya teman-teman ya, mantap. Semoga saja kita bisa melihat perform yang jauh lebih positif lagi hari demi hari ya. Walaupun kita sebentar lagi mau memasuki hari weekend gitu teman-teman ya, mau gimana lagi ya, semoga saja weekend nggak hancur lah ya, semoga saja stabil atau malah bisa recover, amin ya. Dan kali ini kita ada sedikit informasi tentang Bong teman-teman ya. Bong ini cukup menarik sebenarnya dari ekosistem Solana ya, salah satu meme bertema anjing pertama kali di blockchainnya Solana ya. Semoga Bong juga bisa mengalami pumping yang luar biasa di bull market kali ini. Oke, kita bahas untuk Bong. Nah, jadi di sini mengapa harga Bong melonjak hari ini ya? Faktor-faktor utama di balik kenaikan 5%. Oke, sebenarnya kemarin teman-teman ya, ketika semuanya mengalami penurunan seperti Shiba ya, Dogecoin, WIF ya, Floki, semuanya mengalami penurunan, Bong ini sempat recover teman-teman 5% teman-teman ya kemarin, dan hari ini menunjukkan perform yang masih positif juga ya, dengan altcoin mengalami rally juga. Nah, harga Bong kembali menguat setelah para pembeli dengan gigih mempertahankan level supportnya di kepala 2 pada hari Jumat. Lebih banyak pedagang akan mengikuti karena MACD mengirimkan sinyal beli dan Bong ditutup pada level target di area 25 teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama ya, tidak seperti mata uang kripto lainnya, koin meme Solana, harga Bong naik pada hari Jumat menentang hambatan yang meluas. Kenaikan ini terjadi di tengah jatuhnya harga Bitcoin di bawah level 55.000 US dollar yang dipicu oleh tekanan jual yang berasal dari peristiwa-peristiwa penting seperti Bursa Mt. Gox yang mulai merilis Bitcoin dan Bitcoin Cash ya teman-teman. Terus di sini kepada kreditor ya, dan penjualan Bitcoin oleh pemerintah Jerman juga teman-teman, yang dimana itu memicu keruntuhan daripada sektor kripto. Nah, meskipun Bong ya dan koin meme lainnya tidak luput dari koreksi yang telah menekan harga sejak akhir Mei, koin tersebut tetap tidak terpengaruh oleh tekanan saat ini di sisi jual ya. Jadi inilah alasan harga Bong itu bisa melonjak teman-teman ya. Jadi ada beberapa faktor yang mungkin bisa membawa kinerja Bong melonjak kemarin ya. Dari sudut pandang teknis, Bong berada di atas area dukungan solid yang disediakan oleh garis tren naik jangka panjang dan rata
rata-rata pergerakan eksponensial MA200 di mana hari berwarna ungu teman-teman ya. Pedagang juga memanfaatkan peluang untuk membeli bong di area dukungan 0,0002 ya, dan bertaruh pada harga yang akan pulih hingga mencapai di area 25 pada akhir pekan dan di area 4 pada minggu mendatang. Dan saya kira teman-teman ya, di bull market kali ini bong juga bakal mampu lah untuk kill zero ya, one atau two ya, kita lihat saja nanti dari perform dan hype yang akan diberikan oleh tim di balik bong teman-teman ya. Maka dari itu walaupun hanya sedikit, mungkin 100 ribu bong gitu teman-teman, toh harganya juga masih murah ya, jadi nggak ada salahnya kalau kita membeli gitu teman-teman. Tapi dengan catatan kalau kalian ingin membeli, percaya dulu, riset dulu, disclaimer terlebih dahulu ya, jangan langsung beli tanpa melakukan riset gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, dia udah menyentuh di area dukungan. Kalau menurut technical analisisnya ya teman-teman, dari trend line-nya teman-teman ya, dia udah menyentuh di line-nya yang dimana ini menunjukkan tanda-tanda pemantulan. Terbukti di sini ada pantulan berbentuk shadow yang membawa tren tekanan buy menguat teman-teman, ketika si bong ini ya dari chartnya menyentuh trend line batas bawahnya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya, difference bearish relative strength index RSI ya, yang jelas menekan pentingnya memahami prospek teknis aset. Karena apa? Bong memulai pullback dari puncak Maret di area 45, RSI membentuk difference negatif dengan harga. Investor yang mungkin mengikuti indikator ini dapat saja menjual mendekati puncak dan menunggu untuk membeli ketika RSI mendekati atau berada di wilayah jenuh jual di bawah level 30 ya. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya saat bong bangkit kembali ke level 22? Nah, intinya gini teman-teman ya, kita nggak perlu terlalu pusing dengan technical, dengan analisis orang-orang gitu teman-teman. Yang intinya adalah basic kita untuk mengetahui suatu proyek adalah dengan cara apa? Kita masuk ke dalam timnya. Dalam tanda kutip, bukan kita harus bergabung jadi tim, enggak ya. Maksudnya komunitasnya. Kita masuk ke komunitasnya. Kita lihat dari segi websitenya, roadmapnya, ya kan, white papernya, dan dari segi sosial medianya ya, keseriusan daripada tim. Ketika semua itu udah masuk dalam kriteria untuk buy bagi kita semua, ya kita bisa melakukan buy gitu teman-teman ya. Tapi kalau semua itu ternyata ada kejanggalan dan ada wah kok kayak gini gitu ya, kurang yakin, ya udah nggak usah dibeli ya. Lantas ada beberapa dari teman-teman juga yang bertanya, Bang, apakah bong ini bisa relevan untuk mengalami rally kembali di bull market ya? Saya yakin teman-teman, karena ekosistem daripada Solana saat ini memang sedang hype ya. Ingat, hype daripada ekosistem Solana diawali dari bong ya. Setelah bong barulah lahir beberapa token-token berbasis ekosistem Solana ya kan, token-token meme yang sampai saat ini juga udah mendulang kesuksesan juga. Contohnya ada Wave yang notabene harganya udah sampai di $4 untuk all time high-nya ya. Terus masih ada Miu juga yang notabene juga cukup menarik ya, dari sektor kucing teman-teman ya. Terus ya masih banyak lagi lah token-token ekosistem berbasis Solana, dan tidak menutup kemungkinan di mana Solana juga udah mulai diajukan untuk ETF spot oleh Vanek kalau nggak salah ya. Nah, ini juga bisa membawa nilai positif bagi ekosistem token Solana ya. Oke, mungkin ini ya, tetap disclaimer buat kalian semua. Semangat dan salam cuan.